lewat rumahnya udah saya lempar ke suatu tempat rumah biar ketahuan. Ini hari Selasa, emang saya yang bilang. Ada teman saya bahwa dia ini dekat rumah teman saya. Teman saya lah yang laporin sebelum terjadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semuanya yang ada di grup manapun, ya, saya mau bilang sama kalian, tuduhan dan ucapan kalian di bulan suci Ramadan ini buat saya terima kasih banyak. Dan saya mau ngucapin bahwa saya tidak ada sangkut paut sama yang namanya bagong atau babi yang ada di kampung Bedahan itu. Justru yang punya bagong itu, yang punya semuanya itu orang situ sendiri, orang kampung sendiri, dan saya tidak bisa menyebutkan atau saya juga tidak tahu siapa-siapanya. Saya mah hanya cuma mau tahu aja. Jadi bukan saya atau keluarga saya atau suami saya bersangkutan paut dengan itu. Ucapan dan bukti kata-kata itu akan bisa mencemarkan nama baik saya jatuhnya, dan saya bisa melaporkannya. Terima kasih, sekian buat kalian semua. Terima kasih banyak, semoga Allah selalu jaga omongan kalian. Yang kemarin kasus yang kemarin itu babi ngepet bohongan. Karena kalau babi ngepet sungguhan, Ya. itu biasanya itu bekerjanya itu Jumat Legi, Jumat Wage sama Selasa Kliwon, Selasa Wage. Dan itu ada hubungan dengan hari-hari tertentu keramat gitu loh. Dan itu kalau misalnya ketangkep, itu berubah jadi manusia lagi. Oh. Dan cirinya tuh babinya nggak kecil seperti itu. Itu namanya babi genjik untuk digoreng. Gitu ya. Karena pengalaman saya belajar ilmu babi ngepet. Saya kan belajar ilmu babi ngepet juga. Pernah buat babi ngepet juga, Pak? Tujuannya apa, Pak? Ya, kayak gitu. Saya dulu kan guru saya kan minta saya untuk menguasai ilmunya semua. Kalau saya kan sudah sampai taraf jadi harimau. Oh, wow. Oke. Namanya ilmu Singolodoyo. Oh. Iya, untuk macan putih juga. Karena kan dulu menguasai ilmu itu. Kalau orang menguasai ilmu itu pasti akan menguasai namanya babi ngepet. Nah, proses babi ngepet itu kan ada topo lakunya, ada cara lakunya. Iya, itu perlu waktu kira-kira nih ya. Ini ritualnya ya, itu 7 hari itu topo ngebleng. Topo ngebleng itu enggak makan, enggak minum. kayak puasa berarti, Pak? Iya, topo. Dan itu mantranya itu diucapkan terus di tempat. Nah, setelah itu ada lagi laku 7 hari, itu 7 hari lagi namanya pati geni. Nah, pati geni itu tidak boleh lihat unsur semua api. Oh ya? Cahaya itu tidak boleh. Itu selama 7 hari 7 malam. Tidak makan, tidak minum loh. Nah, setelah itu mantra diucapkan terus. 21 hari itu ada namanya topo ngepel. Sehari semalam hanya sekepal nasi putih dan air putih 1 gelas. Wow. Nah, setelah itu mantra diucapkan dan nanti ada topo namanya tuh topo ngelambiang, itu jalan kaki terus itu 3 hari 3 malam. Iya, Pak. Nah, setelah itu mantra diucapkan, setelah itu pakai kain hitam, ada lilinnya. Dulu bukan lilin, teplok dari minyak tanah. Iya, Pak. Dari minyak tanah itu bukan lilin, bukan. Langsung mantra diucapkan, langsung model kayak salto, pakai kain hitam itu langsung jadi babi ngepet. Duh, tujuannya apa, Pak, babi ngepet itu? Saya penasaran. Nah, itu untuk ngambil harta ya, untuk ngambil uang, emas gitu tuh. Nah, saya dulu kan belajar itu kan guru saya ngajarin saya, pokoknya kamu suka ndak suka harus tahu dan belajar. Iya. Nah, yang tidak bisa dibobol babi ngepet itu bank. Iya. Bank itu ndak bisa dibobol babi ngepet, tidak Kenapa? bisa.
Karena uangnya orang sosial sama pelit jadi satu. Oh, Jadi babi ngepet itu bisa ngambil uang untuk orang-orang pelit gitu loh. oh khusus Nah. orang pelit ya? Iya. Nah, kalau orangnya suka menolong, suka murah hati ya Iya. menolong, suka memberi, itu tidak bisa kena. Oh, puji Tuhan, Walaupun ya. babi ngepetnya sampai ngepot-ngepot nggak bisa. Itu kan ada kayak minyak teplok, kalau goyang-goyang itu tanda bahaya. Tapi kalau apinya tenang itu aman gitu. Oh, loh, jadi memang babi ngepet itu ada ya, Pak? Ada. Saya kan nguasai ilmu macan putih, Singolodoyo itu sama ilmu babi ngepet. Sampai Saya hari ini masih mendalami ada yang berbagai ilmu. Sampai hari ini masih ada yang bisa. Sekarang saya tidak tahu ya, karena kan saya sudah bertobat. Sejak tahun 93, Iya, saya sudah bertobat. Tadi tidak ngikuti perkembangannya. gitu ya, Pak. Tetapi semua ilmu-ilmu gaib itu kan ada garis takdirnya. Semua garis takdir itu tidak bisa dilawan, yaitu orang yang suka nolong, suka memberi, itu orang murah hati itu tidak bisa kena. Sekalipun sehebat ilmu apapun, termasuk ilmu pertuyulan, termasuk ilmu mati sandang pangan, itu kan tanah kuburan itu, Iya. elemen tanah ya, itu tidak bisa kena. Iya, Pak. Saya babi ngepet belajar dari nenek saya. Oh, Karena kebetulan nenek dulu kan ilmu hitam semua. Nah, kakek Iya. ilmu putih. Jadi saya namanya Abu. Nah, jadi kalau pertuyulan juga sama. Kalau orang yang suka nolong, suka memberi, tidak bisa diambil tuyul. Jadi kalau saudara ingin lolos dari ilmu hitam, lolos dari babi ngepet maupun tanah kuburan, atau mateni sandang pangan, nah itu jangan pelit-pelit itu. iya. Loh, jadi Suka- masa suka kegelapan memberi. bisa dihancurkan lewat murah hati itu, Pak? Bukan dihancurkan, itu tidak bisa dilawan, kan itu ada garisnya. Iya. Makanya kan di Alkitab ada kutuk itu ada di rumah orang-orang fasik, betul? Iya, iya, iya. Nah, semua kekuatan gelap itu kan di dunia ini, di dunia ya, di Iya. dunia ini semua kan masih di bawah kendali Tuhan. Iya. Nah, Tuhan itu masih mengendalikan bumi dan isinya ini, termasuk kekuatan gelap dan kekuatan mistik. Iya. Coba perhatikan tentang Ayub. Iya. Ayub itu Tuhan izinkan iblis mencobai apapun. Tapi Iya. Tuhan bicara bahwa tidak boleh ambil nyawanya. Artinya masih ada dalam kendali Tuhan. Amin. Nah, salah satu yang disebut kendali Tuhan itu garis takdir namanya, itu sebelum bertobat ya. Sebelum Iya. saya bertobat, yaitu suka nolong, suka memberi itu. Iya, iya, iya. Makanya saudara yang pelit-pelit hati-hati. Nah, makanya ngasih persembahan gereja, pelayanan jangan pelit-pelit. Iya. Gitu ya, Pak ya. Saya belajar waktu itu umur 9 tahun. Iya, padahal. Jadi ilmu-ilmu seperti itu ngerti saya jadian. Nah, Iya. guru saya ngomong, penting kamu tahu dan ngerti dan ngalami gitu loh. Iya. Jadi sewaktu nanti berhadapan, kamu bisa ngatasinya gitu loh. Iya. Orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Yang jadi pertanyaan, apa hubungan pelit dengan ilmu hitam? Betul? Ini rahasia kuncinya. Semua penolak bala, penangkal ilmu hitam, baik dukun aliran hitam, baik dukun aliran putih, waktu ada kiriman ilmu hitam, langkah pertama dukun manapun juga untuk menyelamatkan pasiennya adalah bancaan selamatan, supaya anak-anak kecil makan, orang-orang miskin makan, dan terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Nah, hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia tabur tuai. Bedanya kalau kita orang Kristen,
kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Tapi tabur tuai berlaku bagi semua orang. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memutangi Tuhan. Dan hukum itu berlaku, maka disebut takem, garis hukum alam. Makanya orang yang pelit itu paling kena, paling mudah. Semua penangkal penolak bala, saudara perhatiin, semua aliran apapun, langkah pertama motong kambing, motong ayam, dimakan rame-rame, betul? Supaya orang-orang miskin makan, terjadilah hukum takdir, tabur tuai. Suatu kali saya diajar nenek saya ilmu babi ngepet. Itu pantangannya ketemu orang Manado. Kenapa? Jadi rica-rica. Nah, waktu itu saya masih ingat. Ini pakai minyak teplok, tindir dari minyak tanah tuh. Kalau apinya goyang-goyang itu bahaya. Tenang, aman. Begitu aman, sampai kain hitam. Tek, nguk 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 nguk. Nah, di rumah orang kaya, di situ ada selokan air, sedot, set. Uang emas cek kesedot semua. Langsung buka, kain hitamnya berubah lagi. Saya tidak mau ngerampok yang kecil-kecil, tak balikin semua. Akhirnya saya berpikir, bagaimana ngerampok bank sekalian. Apinya tenang. Nguk 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 nguk. Nah, ada bank namanya Bank BRI, Bank Rakyat Indo. Nah, karena saya mau nyoba, ini habis rumahnya orang, saya nyoba bank gitu udah lah. Tak sedot mental, sedot mental, gagal bobol Bank BRI, gagal. Nguk 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 nguk. Balik ke rumah, saya buka baju lagi, kain hitamnya. Kakek, kemarin saya berhasil bobol rumah sana, ini saya bobol bank kok enggak bisa toh? Kakek saya ketawa cekikian. Dari Adam Hawa sampai kamu, ndak ada tuyul babi ngepet bobol bank kecuali kamu. Nah, setelah itu kakek saya guyu kekelen, dia ngomong gini, tahu ndak, bank tidak bisa dibobol babi ngepet dan tuyul sampai tuyulin jengking. Loh, kenapa? Karena di bank itu uangnya orang pelit dan murah hati kumpul jadi satu. Nggak bisa. Safety boxnya orang pelit, safety boxnya orang sosial kumpul jadi satu. Oh, yang bisa dikerjain tanah kuburan, mantra bumi sapitu itu untuk orang-orang pelit, orang-orang kikir, orang-orang sombong baru bisa dikerjain. Tapi kalau orangnya itu murah hati, suka nolong-nolong, jangan coba-coba mbok kirim. Apa? Kowe ngirim bangkrut, sing bangkrut kowe dhewe. Senjata makan tuan. Ilmu hitam kalau gagal, senjata makan tuan. Makanya ada namanya weton. Kenapa harus weton? Karena dipercaya di mana ia lahir itu titik kematian. Makanya orang yang punya ilmu gaib itu pantang untuk memberitahu wetonnya. Tapi kalau kita orang Kristen tidak ada pengaruh, semua yang dijadikan Tuhan semua hari itu baik. Amin. Jadi ingat. Nah, makanya saudara, orang kalau pelit paling mudah kena. Yang rata-rata kena itu orang pelit semua. Nah, maka di Alkitab itu ada namanya perpuluhan, ada namanya persembahan sulung, betul? Itu sebenarnya adalah penolak penangkal ilmu hitam. Saya rasa hari ini kolektornya berubah. Waktu mau ngasih gini, mau kasih 1000 perak, lihat belakang, nguk 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 nguk.
Dibobol entek wae. Itu garis takdir. Makanya yang bisa kena kekuatan gaib, kekuatan mistik itu hanya orang-orang pelit. Coba orang yang suka nolong, suka memberi, sejago dukun apapun suruh nyoba, ndak mungkin bisa. Sejago apapun. Maka ada istilah Tuhan tidak pernah tidur. Ada suatu garis di sini yang digariskan. Jadi ini berlaku bagi semua umat manusia. Bedanya kalau kita orang Kristen, yaitu yang kelima, ada Roh Kudus, ada terang yang menyinari kegelapan, ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi ingat, kalau engkau tidak mau kena ilmu hitam, mulai hari ini engkau harus ada perpuluhan, ada persembahan sulung. Nah, saya bukannya dikasih tahu Pak Pendeta, enggak dikasih tahu. Kenapa? Ini bukti adalah kalau saudara enggak percaya, coba aja. Orang yang suka nolong, suka memberi, kau ngirim sejago tukang santet, pasti gagal. Sing nyantet sing mati dewe. Karena itu ada garisnya di situ. Maka disebut pakem. Artinya pakem itu apa? Suatu garis yang tidak boleh dilawan, tidak boleh dilangkai. Seorang dukun hebat apapun, kalau dia ngelangkai garis itu, senjata makan tuan. Dia bikin mati sendiri. Makanya kalau ada orang kena ilmu santet, langkah seorang dukun yang pertama adalah satu, bancaan selamatan, supaya orang-orang miskin ini makan, supaya ada hukum takdir di sini. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Ingat, iblis, setan tahu Alkitab, bahkan lebih hafal daripada pendeta. Dia tahu itu.